Di episode kali ini kita akan membahas satu topik yang menarik yang pasti teman-teman sudah sering mendengar katanya, yaitu korupsi. Teman-teman pasti sering mendengar kasus-kasus korupsi di Indonesia, apalagi nih yang terbaru nih, kasus korupsi bansos COVID-19. Kok bisa ya bantuan dikorupsi? Saya juga nggak habis pikir bagaimana orang tersebut tega, padahal negara lagi susah tapi malah dikorupsi. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang apa itu korupsi dan bagaimana tindakan-tindakan kita untuk mencegah terjadinya suatu tindakan korupsi. Oke, dari awal katanya korupsi itu adalah korup, berdasarkan KBBI itu artinya adalah buruk, rusak, busuk, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Nah, dari pengertian tersebut kita dapat mengetahui ciri-ciri korupsi. Nah, ciri-cirinya korupsi itu apa? Ciri-ciri korupsi itu yang pertama dilakukan oleh lebih dari satu orang. Yang kedua, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. Yang ketiga, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Yang keempat, berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. Yang keenam, mengkhianati kepercayaan. Oke, selanjutnya yaitu penyebab korupsi. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan suatu tindakan korupsi itu terjadi? Berdasarkan Badan Pengawas Keuangan RI, penyebab korupsi itu ada 4. Yang pertama ada aspek individu pelaku korupsi. Yang kedua ada aspek organisasi, yang ketiga ada aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada, yang keempat adalah sistem yang buruk. Suatu tindakan bisa dikatakan tindak pidana korupsi jika memenuhi unsur-unsur korupsi. Nah, apa aja unsur-unsurnya? Yang pertama itu ada unsur subjektif dan ada unsur objektif. Unsur subjektif yaitu dari pelaku tindak pidana korupsi, yaitu bisa setiap orang, penyelenggara negara, pegawai negeri, dan juga korporasi. Sedangkan unsur objektifnya atau tindakan korupsinya sendiri yaitu ada satu, janji, yang kedua ada kesempatan, yang ketiga ada kemudahan, yang keempat kekayaan milik negara, termasuk uang, akta, surat, dan lain sebagainya. Lalu kita akan membahas jenis-jenis korupsi itu apa aja. Nah, jenis-jenis korupsi itu yang pertama ada kerugian keuangan negara, ada suap menyuap, lalu penggelapan dalam jabatan, ada pemerasan, lalu perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir ada gratifikasi. Kita sebagai CPNS diharapkan bisa memutus mata rantai tindakan korupsi ini agar tidak menjadi budaya lagi di Indonesia. Nah, maka itu di dalam Latsar CPNS dimasukkan satu materi yaitu anti korupsi. Nah, diharapkan kita CPNS ini dapat menjadi tunas integritas. Nah, tunas integritas ini berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan. Sebagaimana kita CPNS sebagai kunci untuk memutus tindak pidana korupsi dimulai dari diri kita sendiri. Adapun peran tunas integritas itu sendiri adalah yang pertama menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi. Mereka menjadi kumpulan orang yang selalu terdepan untuk memastikan tujuan organisasi tercapai. Yang kedua, membangun sistem integritas, berpartisipasi aktif dalam pembangunan sistem integritas hingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya dapat ditutupi. Yang ketiga, mempengaruhi orang lain, khususnya mitra kerja, untuk berintegritas tinggi. Nah, kita CPNS sebagai tunas integritas harus memiliki nilai-nilai dasar anti korupsi. Di antaranya ada jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan juga adil. Kita juga CPNS ini sebagai tunas integritas diharapkan bisa membentuk lingkungan yang berintegritas.
Caranya bagaimana? Yang pertama itu memperbanyak teman yang berperilaku positif. Lalu memperbanyak artefak atau simbol dan lingkungan berintegritas sejarah yang memberikan makna atau inspirasi untuk melakukan perilaku positif dan selalu ingat akan kebaikan dan kebenaran. Lalu memperbanyak rutinitas atau ritual positif, seperti beribadah contohnya. Lalu membangun atau menjalankan sistem integritas, misalnya dalam kepemimpinan, struktur organisasi, sistem pengendalian, dan lain sebagainya. Lalu kita juga bisa melaksanakan proteksi integritas. Caranya melakukan simbolisasi yang dilengkapi dengan imajinasi, sugesti, dan asosiasi bahwa pengaruh tersebut hanya ada di luar diri kita dan tidak pernah masuk ke dalam diri. Yang kedua, melakukan disasosiasi, yaitu keluar dari lingkungan yang memiliki pengaruh negatif. Yang ketiga itu melakukan multi-protection of integrity. Oke, sepertinya episode kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode selanjutnya. See you.